Shalom, selamat pagi Sobat STI dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali bertemu dalam kondisi yang serba penuh kasih karunia Tuhan. Kita mau menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Sekalipun dalam kenyataan kadang banyak hal yang di luar apa yang kita harapkan. Saya ingat akan satu pernyataan dari satu iklan bahwa kopi yang hitam itu tidak pernah berbohong. Walaupun warnanya hitam, dia bisa juga memberikan kenikmatan. Pahit memang, nggak bisa dia menipu. Tapi kalau kemanisan, pasti yang disalahkan kebanyakan gula. Pagi hari ini saya mengajak Sobat STI untuk merenungkan tentang manis dan pahit kehidupan. Renungan saat ini saya akan bacakan di dalam kitab Rut. Pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Demikian dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi kepadaku, bahkan menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sobat STI, kisah tentang Naomi dan Rut menjadi satu hal yang patut kita bersama-sama renungkan kisahnya ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Rasa pahit dalam kehidupan itu sering dialami oleh orang yang sedang menderita, sedang mengalami pergumulan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kekecewaan. Kita lihat cerita dari Naomi dan Rut. Kesengsaraan, penderitaan, bahkan kelaparan, kehilangan dirasakan oleh Naomi. Meskipun sebenarnya Naomi punya arti cantik, manis, namun ternyata dalam kehidupannya dia mengalami hal-hal yang dia sebutkan sebagai hal yang pahit. Makanya di dalam nas yang kita renungkan, ketika dia pulang kembali ke Bethlehem tempat dia tinggal dari merantau ke Moab pada waktu penderitaan, dia ketika itu membuat kekemparan di desanya, karena kemungkinan waktu itu dia punya jabatan, punya kedudukan, punya keluarga yang mapan. Namun ketika ada satu permasalahan, kelaparan, pencobaan, dia pergi bersama keluarganya ke Moab. Sehingga ketika dia di Moab, ada banyak hal yang dialami yang menjadikan dia merasa tidak layak lagi disebut Naomi, cantik, manis, mapan, dan yang menyenangkan. Karena apa? Dia merasa bahwa saat ini dia merasakan banyak kepahitan. Kepahitan karena ditinggal mati suaminya, kepahitan karena dua anaknya meninggal, bahkan juga dia pulang meninggalkan satu menantu, dan saat ini dia bersama menantu yang namanya Rut mengikutinya. Makanya ketika terjadi kegemparan, karena apa? Banyak orang-orang yang dulu mungkin melihat Naomi seorang yang menyenangkan, punya kemapanan, tapi ketika pulang kemungkinan dia wajahnya berubah, tidak cantik lagi karena penderitaan, permasalahan yang dihadapi. Makanya ketika orang-orang melihat dia, mereka bertanya, "Naomi kah engkau?" Mungkin mereka akan terkejut. Kok jelek sekali? Kok kurus sekali?
Kok ini sepertinya ada hal yang sungguh memprihatinkan. Makanya ketika terjadi kekembaran itu, Naomi menanggapi dengan katakan, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, yang artinya pahit. Dia mengatakan bahwa masalah yang dihadapinya, dia menyangka bahwa ini semuanya karena Tuhan mengacungkan tangan padanya. Tuhan memberikan satu pelajaran baginya. Kemanisan memang sesuatu yang diharapkan. Kemanisan sesuatu yang menyenangkan mungkin karena kemapanan, kemakmuran, kesejahteraan. Namun tidak bisa dipungkiri, kadang banyak masalah-masalah yang menjadikan hidup yang manis itu menjadi pahit. Sobat SDI, kitab Rut ini sebenarnya satu kitab yang mau memberikan semacam penghiburan kepada umat Allah yang waktu itu sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kisah Rut sebenarnya mau menekankan bahwasanya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir bagi umatnya. Sekalipun mungkin di pandangan manusia peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu membuat kita merasakan pahit, bahkan sepertinya Tuhan mengacungkan tangannya, menaikkan dirinya sebagai saksi untuk menuduh. Bahkan di sini kita mau melihat sebenarnya dalam cerita kisah Rut dan Naomi ini kita mau melihat kasih setia Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik. Mungkin seperti Naomi, sobat STI ketika menghadapi kepahitan, penderitaan, kesusahan, kelaparan, bahkan mungkin keterbelakangan, itu kita menganggap bahwa Tuhan itu nggak setia. Tapi kalau saya melidiki, dia mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padaku. Apakah benar? Karena kata Yang Maha Kuasa yang digunakan di sini adalah Shaddai, artinya Dia yang tidak pernah berubah. Kata El Shaddai di dalam Alkitab pada awalnya di dalam peristiwa Kejadian 17 ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, ketika Abraham juga sedang bergumul karena Tuhan menjanjikan menjadi bangsa yang besar, namun dalam perjalanannya belum ada keturunan. Namun suatu saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan mengatakan, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan benar, sebab aku tetap setia. Kamu akan menjadi bapak bangsa yang besar. Makanya namamu bukan Abram tapi Abraham. Dan nama istrimu bukan Sarai tapi Sarah, karena akan memperanakkan banyak orang. Benarkah saat kita menghadapi banyak persoalan kita menuduh Tuhan? Kalau saya pelajari dari kisah Naomi Rut di kitab Rut ini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Naomi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan menuduh Tuhan, itu sepertinya melawan dia. Tapi kenyataannya enggak. Buktinya apa? Di ayat yang terakhir yang kita baca tadi, ayat 22, ketika Naomi pulang bersama Rut perempuan Moab itu, mereka sampai di Bethlehem dan ada pernyataan pada masa itu adalah permulaan musim menuai jelek. Jadi benar, dia pernah mendengar waktu di Moab Tuhan memperhatikan, dan dia buktikan ketika sampai di Bethlehem. Waktu itulah waktu musim menuai jelek, panen awal. Ini menjadi tanda bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika dalam peristiwa selanjutnya di dalam kisah Rut ini, ketika Rut bersama Naomi tinggal di Bethlehem, dan ketika Rut mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai menantu yang baik, dia bekerja dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Naomi pernah berkata ketika Rut pulang dengan membawa banyak hasil kerjanya, dia mengatakan demikian di dalam pasal 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan mati. Ternyata memang mudah bagi orang ketika mendapatkan kebaikan,
berkat lalu menyatakan bahwa Tuhan itu kasih setianya nyata. Berbeda kan? Bahwa Tuhan mengacungkan tangan ketika orang sedang dalam penderitaan. Namun ketika orang mendapatkan berkat, seringkali kita baru ingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Bahkan di dalam cerita selanjutnya kita bisa membaca bahwa dalam peristiwa Rut bertemu dengan Boas dan selanjutnya Boas mengambil Rut sebagai istrinya, dan dari pernikahan itu Naomi tidak lagi menjadi orang yang menderita. Karena apa? Melalui menantunya itu ada keturunan. Dikatakan di pasal 4, dikatakan ketika si Rut ini melahirkan seorang anak dari perkawinan dengan Boas, di sini orang-orang mengatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya. Dialah yang mengasuhnya. Naomi tidak lagi merasakan kepahitan. Diubahnya kepahitan penderitaan menjadi kemanisan kembali karena kasih setia Tuhan. Sobat SDI, dari renungan ini kita mau belajar manis hidup kehidupan yang kita jalani. Janganlah menjadikan kita salah berpikir tentang Tuhan. Ketika kita di dalam kelimpahan, janganlah kita sombong, lupa diri, sehingga melupakan Tuhan yang mengaruniakan. Namun ketika kita ada di dalam permasalahan, jangan juga menuduh Tuhan sebagai lawan kita, sebagai orang yang mau mengangkat tangannya menekan kita. Semua kesuksesan itu datangnya dari Tuhan. Namun sebaliknya, semua kesukaran penderitaan jangan dianggap sebagai perlawanan Tuhan, melainkan inilah caranya Tuhan menumbuhkan iman yang berkemenangan. Jadikan Tuhan sandaranmu dan percayalah kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.